Fang Yuan, Dewa Iblis tertinggi. 10 hari 10 malam Fang Yuan sibuk membuat pil immortal dan pil roh untuk para siluman. Dalam hatinya ia langsung mengeluh dan menyesal mengatakan membantu mereka membuatkan pil asal mereka menyediakan sumber dayanya. Namun, siapa sangka para siluman itu menyanggupi syarat yang ia berikan, bahkan mereka berhasil mengumpulkan sumber daya yang sangat banyak. Apakah Dewa Fang benar-benar akan segera pergi? Padahal Dewa Fang belum menikmati jamuan dari kami karena Anda sibuk membuat pil. Kata siluman naga karena Fang Yuan mengatakan mereka harus pergi meninggalkan wilayah timur. Perang di wilayah tengah makin mencekam. Kami para dewa mungkin akan meninggalkan dunia abis ini, makanya aku harus segera kembali atau aku akan menjadi buruan Asura dan iblis. Sahut Fang Yuan sembari menghela napas panjang, seperti berat rasanya untuk berpisah dengan musuh lamanya itu. Benar juga, iya. Kalau begitu kami berharap perjalanan Dewa Fang berjalan lancar dan kami tak bisa menemani Dewa Fang menuju wilayah selatan. Siluman naga tampak enggan berpisah dengan Fang Yuan. Tenang saja, aku ini selalu licin seperti belut kalau urusan melarikan diri, hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh sembari mengeluarkan pedang besar miliknya dari cincin dimensi dan ia mengangkat Dewi Iblis Yin ke pundaknya, kemudian melompat ke permukaan pedang besar bersama dengan Fang Ling. Siluman naga menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, satu kedipan mata kemudian pedang besar itu telah menghilang dari pandangannya. Semua siluman kini sedang larut dalam meditasi mereka. Aku juga akan melakukan kultivasi tertutup agar mencapai ranah keabadian tingkat menengah. Gumam siluman naga sembari berbalik badan dan memasuki istana bawah tanah. 5 hari kemudian, Fang Yuan melintasi perbatasan wilayah selatan dengan wilayah tengah. Namun, ia tidak tahu di mana arah ke kota Yunzun, basis pertahanan terakhir para dewa di dunia abis ini. Apa aku bertanya pada Asura atau iblis saja? Gumamnya karena dalam beberapa hari ini ia sering bertemu dengan kedua kelompok itu dan melumpuhkan mereka. Tiba-tiba Fang Yuan merasakan aura yang sangat mencekam 1 mil di depannya dan aura-aura lemah lainnya langsung menghilang dalam sekejap saja. Yang anehnya semua aura itu merupakan aura iblis, sehingga ia heran kenapa bisa terjadi begitu. Mungkinkah Dewa Iblis tertinggi juga turun ke dunia abis ini untuk menghancurkan dewa? Fang Yuan berspekulasi. Sepertinya tindakanku malah membuat alam semesta menjadi kacau balau. Pikirnya lagi. Fang Yuan tidak ingin bertemu dengan Dewa Iblis itu, sehingga ia memutuskan memilih jalan memutar. Namun, Dewa Iblis itu sepertinya menyadari keberadaannya, sehingga aura iblis yang mencekam itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Oh, kamu ingin adu kecepatan denganku? Fang Yuan langsung mempercepat kecepatannya sehingga terlihat seperti meteorit yang jatuh dari langit. Hahaha. Kamu butuh 1000 tahun agar dapat mendekatiku iblis bodoh. Ejek Fang Yuan. Setelah menempuh jarak 10 mil, aura iblis yang mencekam itu masih mengikutinya sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena Dewa Iblis itu gigih sekali. Bumem. Fang Yuan menabrak perisai tak kasat mata, sehingga mereka terjatuh ke permukaan tanah. Siapa yang memasang dinding tak kasat mata sialan ini? Gerutu Fang Yuan sembari menjentikkan jari tangannya, sehingga perisai itu hancur berkeping-keping.
Ratusan iblis yang berada di balik perisai itu segera berhamburan menyerang Fang Yuan, sehingga ia langsung mengerutkan keningnya karena gara-gara mereka pelariannya tertunda. Fang Yuan mengeluarkan panah Phoenix dan menggunakan gerakan kedua tarian Phoenix, sehingga 1000 anak panah menghantam gerombolan iblis tingkat rendah itu. Ayah makhluk itu menjijikkan sekali. Fang Ling menunjuk ke arah makhluk aneh yang memiliki tentakel dan ada mata yang sangat banyak di seluruh tubuhnya, di bawah matanya juga ada mulut yang menjulurkan lidah. Aku akan menggunakan teknik hukum ruang, katanya lagi. Namun, Fang Yuan malah tertawa jahat sehingga Fang Ling keheranan melihat ekspresi wajah ayahnya itu. Akhirnya aku bertemu lagi denganmu, seru Fang Yuan, karena dewa iblis ini adalah iblis yang dipanggil melalui sihir pemanggilan oleh leluhur klan Xiao saat di benua siluman dulu. Oh, dia kenalan ayah lagi, sahut Fang Ling merasa jijik melihat dewa iblis itu. Sepertinya aku merasa pernah melihatmu juga. Dewa Iblis Haiyao yang kini telah menjadi dewa iblis tertinggi, karena telah menelan puluhan ribu iblis, asura dan dewa. Tapi di mana? Iya. Dia mencoba mengingat-ingatnya. Kamu adalah dewa iblis lemah yang aku kalahkan saat masih menjadi kultivator manusia di benua siluman. Apakah kini kau mau kupermalukan lagi? Ejek Fang Yuan. Dewa Iblis Haiyao akhirnya teringat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu itu. Gara-gara Fang Yuan ia gagal menyerap energi spiritual ribuan siluman dan manusia saat itu. Oh, ternyata itu kamu. Aku tak menyangka kamu menjadi sangat kuat hanya dalam beberapa tahun saja, bahkan menjadi dewa, sahut Dewa Iblis Haiyao menyeringai jahat. Baiklah, mari kita tuntaskan pertarungan yang tertunda itu. Dewa Iblis Haiyao melepaskan tentakel-tentakel yang menjulur seperti tanaman merambat. Linger. Berteleportasilah ke istana bawah tanah siluman dan kembali lagi setelah 3 batang dupa lagi, seru Fang Yuan pada putrinya sembari menggenggam gagang pedang besarnya. Episode sebelumnya, menyerap energi spiritual iblis. Episode berikutnya, melawan Dewa Iblis Haiyao. Fang Yuan melawan Dewa Iblis Haiyao. Fang Yuan mengalirkan energi spiritual api Phoenix ke pedang besarnya, sehingga bilah pedang besar itu dipenuhi kobaran api. Di sekelilingnya dipenuhi oleh tentakel-tentakel sejauh mata memandang dan tubuh utama dari Dewa Iblis Haiyao tidak terlihat lagi. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Fang Yuan melakukan gerakan berputar menebas tentakel-tentakel yang hendak menelannya. Tentakel-tentakel itu hancur berkeping-keping, tetapi satu kedipan mata kemudian ia kembali tumbuh menjadi lebih banyak. Lumayan juga, apakah hanya ini kekuatan dari sosok hebat itu setelah menjadi dewa? Suara Haiyao keluar dari semua mulut-mulut yang ada pada tentakel-tentakelnya. Semua mata dari tentakel-tentakel Haiyao menatap tajam tanpa berkedip ke arah Fang Yuan, sehingga ia merasa kepalanya terasa pusing. Yuan GG. Aku rindu padamu. Xiao Yue tersenyum cerah sembari berlari ke arah Fang Yuan yang sedang bingung. Di sekelilingnya adalah hamparan padang rumput luas, tak ada siapapun selain dirinya dan Xiao Yue di sana. Yue, aku juga rindu padamu, sahut Fang Yuan menitikkan air mata. Jangan sedih Yuan GG. Aku sudah di sisimu.
Kita akan hidup bersama selamanya dan tak akan ada lagi yang mengusik kita. Xiao Yue tersenyum cerah hendak menyeka air mata Fang Yuan. Namun, tiba-tiba Fang Yuan memotong leher Xiao Yue yang langsung membelalakkan mata, tak percaya suaminya itu akan membunuhnya. Maaf Yue, seharusnya kamu tidak akan mengingat diriku lagi setelah menjadi dewi. Seru Fang Yuan dan pemandangan di sekelilingnya pun memudar digantikan mulut besar dengan gigi tajam seperti gergaji hendak menelannya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Teriak Fang Yuan yang telah marah karena Dewa Iblis Hai Yao membuat ilusi Xiao Yue padanya. Langit bergemuruh seolah-olah terbelah. Pedang sebesar gunung yang diselimuti kobaran api jatuh dari sana, sehingga Dewa Iblis Hai Yao mengerutkan keningnya karena merasakan aura yang mencekam dari teknik berpedang ini. Itu adalah teknik berpedang yang menghancurkan pagoda surgawi yang ada di kota Huayang. Seru Dewa Heqian sembari menunjuk ke arah langit. Mungkinkah Dewa Iblis tertinggi itu sedang bertarung melawan Raja Asura? Dewa Luo Feng berspekulasi. Gawat. Mereka mungkin akan mengepung kota Yunzun, sementara bala bantuan dari surga belum juga datang. Gerutunya. 20 mil dari kota Yunzun, salah satu Raja Asura juga melihat pedang raksasa yang jatuh dari langit itu dan menduga ada dewa dengan kemampuan bertarung hebat sedang melawan Dewa Iblis. Dia sangat ingin ke sana untuk melawan sosok kuat itu, akan tetapi pasukannya sedang bertempur melawan puluhan ribu iblis sehingga ia harus memenangkan pertempuran ini lebih dulu barulah bisa pergi ke sana. Mulut besar yang hendak menelan Fang Yuan langsung hancur berkeping-keping dihantam pedang raksasa yang jatuh dari langit tersebut. Kemudian, Fang Yuan mengayunkan pedang besarnya ke arah depan, gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang menghujani tentakel-tentakel Dewa Iblis Hai Yao yang langsung hancur berkeping-keping. Namun, sesaat kemudian tentakel-tentakel itu kembali tumbuh menjadi jauh lebih banyak dan dari bawah tanah tiba-tiba sebuah tentakel melilit kaki Fang Yuan, dan dari atasnya muncul mulut yang sangat besar yang langsung menelannya. Mulut itu mengunyah Fang Yuan dengan giginya yang sangat tajam seperti gergaji. Namun, giginya malah rontok sehingga mata besar Dewa Iblis Hai Yao tampak tercengang. Tubuh Fang Yuan ternyata sangat keras seperti batu saja. Fang Yuan melepaskan niat pedang yang menghancurkan tentakel yang menelannya. Sial! Tubuhku penuh dengan lendir, apakah hanya segini saja kekuatan Dewa Iblis tertinggi? Kalau begini aku akan menduduki tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang dengan mudah. Ejeknya sembari menyeringai jahat. Sombong sekali. Semua mulut-mulut Dewa Iblis Hai Yao berbicara dan suara itu mengandung energi spiritual yang membuat Fang Yuan terpaksa menutup telinganya, karena suara itu hampir menghancurkan gendang telinganya. Tentakel-tentakel itu kemudian menyatu menjadi satu, sehingga sosok Dewa Iblis Hai Yao kini menjadi sosok laki-laki tidak berwajah sebesar gunung, dan ada satu mata besar di wajahnya. Mata itu terbuka dan melihat ke arah Fang Yuan. Kau lumayan juga karena memaksa Dewa Iblis ini menggunakan kekuatan terhebatku. Dewa Iblis Hai Yao berkata dan sumber suara itu berasal dari telapak tangannya, karena di sanalah mulutnya berada. Fang Yuan yang kini seperti seekor semut yang mendongak menatap gajah, langsung mengerutkan keningnya, bila ia menggunakan gerakan ketiga tapak iblis.
Kutukan Asura maka itu tak akan berhasil karena ukuran Dewa Iblis Haiyao terlalu besar dan tak akan bisa ditelan oleh tengkorak kepala manusia dari teknik bela dirinya itu. Menggunakan teknik berpedang juga gagal membunuhnya karena Dewa Iblis Haiyao selalu beregenerasi. Sepertinya aku harus memaksanya mengecil dan saat ia lengah barulah aku menggunakan gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura. Gerakan pertama jurus pedang meteor. Fang Yuan mengayunkan pedang besar ke arah depan, sehingga dari bilah pedangnya muncul siluet Phoenix yang sangat besar. Bola mata besar di wajah Dewa Iblis Haiyao mengeluarkan energi spiritual berwarna hitam pekat dan melesat seperti laser ke arah siluet Phoenix itu. Siluet Phoenix lenyap ditelan oleh energi spiritual berwarna hitam itu dan tangannya yang diameternya 100 langkah berayun ke arah Fang Yuan. Episode sebelumnya. Dewa Iblis tertinggi. Episode berikutnya. Melawan Dewa Iblis Haiyao 2. Fang Yuan. Melawan Dewa Iblis Haiyao 2. Fang Yuan mengeluarkan tongkat pengemis yang langsung membesar dengan diameter 100 langkah dan panjang mencapai setinggi Dewa Iblis Haiyao. Fang Yuan juga mengalirkan energi spiritual api Phoenix yang setara dalam 1000 tahun berkultivasi ke tongkat pengemis itu. Boom! Fang Yuan terhempas beberapa langkah, begitu juga dengan tangan Dewa Iblis Haiyao. Kenapa fisiknya juga sangat kuat? Gumam Dewa Iblis Haiyao terkejut. Fang Yuan dapat mengayunkan tongkat kayu yang sangat besar dan menghempaskan tangannya. Hei, matamu melihat kemana? Ejek Fang Yuan yang kini berada di ujung tongkat pengemis dan sejajar dengan wajah Dewa Iblis Haiyao. Rasakan ini. Fang Yuan menembakkan anak panah dari panah Phoenix ke arah mata Dewa Iblis Haiyao. Mata besar itu berkedip dan tentakel-tentakel yang ada di punggung Dewa Iblis Haiyao melesat ke depan wajahnya. Tentakel-tentakel itu mengeras seperti besi dan ujungnya tajam seperti tombak. Anak panah yang dipenuhi energi spiritual api Phoenix itu bertabrakan dengan salah satu tentakel. Sedangkan tentakel-tentakel lain membentuk tameng agar efek ledakan benturan dua energi spiritual itu tidak mengenai mata Dewa Iblis Haiyao. Fang Yuan mengerutkan keningnya, ternyata sulit juga untuk melukai mata besar itu. Mata besar itu berkedip beberapa kali, kemudian lingkaran dengan pola-pola aneh muncul di depannya. Fang Yuan yakin itu bukan sesuatu yang mudah dihadapi, sehingga ia mundur sejauh 500 langkah dan dari lingkaran aneh itu keluar puluhan rantai raksasa yang melesat ke arahnya. Bukankah ini mirip dengan gerakan ketiga tapak iblis? Kutukan Asura. Apakah ia ingin menelanku dan menyerap energi spiritualku? Gumam Fang Yuan berspekulasi. Ini masuk akal, karena tak mungkin ia repot-repot mengejarku tadi kalau ia tidak mendapatkan keuntungan. Para bos besar biasanya hanya pandai memerintah saja dan jarang turun ke baris depan medan pertempuran kecuali situasi mendesak. Pikirnya lagi. Rantai-rantai yang diselimuti oleh energi spiritual berwarna hitam tersebut meliuk-liuk seperti ular dan Fang Yuan mengayunkan tongkat pengemis memukul rantai-rantai itu. Namun, tiba-tiba permukaan tanah bergetar hebat dan sebuah rantai muncul dari sana dan hendak melilit kaki Fang Yuan. Aku tak mungkin terjerat dua kali. Cibir Fang Yuan sembari menggunakan teknik pernapasan alam menyerap energi spiritual di sekitar mereka. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna.
Siluet naga muncul dari tinjuan Fang Yuan tersebut, rantai yang hendak melilitnya hancur berkeping-keping dan membentuk lubang yang sangat dalam. Gempa bumi kecil bahkan terasa hingga ke kota Yunzun. Para dewa berspekulasi liar tentang pertarungan yang terjadi tidak jauh dari benteng terakhir dewa di dunia abis tersebut. Mereka tak menyangka pertarungan itu berlangsung sangat lama. Mata besar Dewa Iblis Haiyao melirik Fang Yuan tanpa berkedip dan ilusi yang sangat kuat kembali mempengaruhi pikirannya. Ayah! Linger lapar. Fang Ling berlari ke arah Fang Yuan yang sedang duduk di bawah pohon persik. Sepertinya aku melewatkan sesuatu yang penting Linger. Tapi apa itu? Ya. Fang Yuan kebingungan. Yuan Gege terlalu berpikiran aneh-aneh. Tiba-tiba Xiao Yue yang mengenakan hanfu putih mendekati Fang Yuan dengan senyum hangat yang membuat detak jantungnya berdetak kencang. Fang Yuan tersenyum, benar, kenapa aku malah berpikiran aneh-aneh? Kini Fang Yuan benar-benar tenggelam oleh ilusi yang dibuat oleh Dewa Iblis Haiyao. Namun, tiba-tiba ada bola api yang sangat besar jatuh dari langit sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Bawa Linger bersembunyi Yuer. Aku akan menghentikan bola api itu. Seru Fang Yuan sembari memasang kuda-kuda bela diri dan menghunus pedang matahari. Namun, ia bingung lagi, kenapa pedang ini ada padaku? Seharusnya ini kan sudah milik Linger. Boom! Fang Yuan dihantam oleh bola api itu hingga terpental sejauh 200 langkah dan menyemburkan seteguk darah. Fang Yuan terkejut melihat tubuh Xiao Yue dan Fang Ling terbujur kaku di depannya. Tidak. Energi spiritualnya berfluktuasi menghancurkan ilusi itu. Fang Yuan bingung kenapa roh beladiri Phoenix ada di depannya dan tubuh roh beladirinya itu juga dililit oleh rantai-rantai besar. Sial! Aku terjebak oleh ilusinya. Fang Yuan mengutuk Dewa Iblis Haiyao dan ia segera bangkit sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Hahaha. Maaf Bos Fang. Aku keluar tanpa diperintah olehmu, karena tiba-tiba aku merasa jiwa kita terpisah oleh energi spiritual iblis. Roh beladiri Phoenix berkata dengan suara pelan, tubuhnya tidak kuat lagi menahan rantai-rantai yang hendak menariknya ke dalam lingkaran dengan pola-pola aneh di depan Dewa Iblis Haiyao. Terima kasih ayam jago karena telah membantuku. Sahut Fang Yuan sembari melompat ke atas permukaan rantai besar itu dan berlari menuju wajah Dewa Iblis Haiyao. Tentakel-tentakel yang ada di punggung Dewa Iblis Haiyao melesat ke arah Fang Yuan untuk menghentikannya. Namun, Fang Yuan telah mengetahui metode mengalahkan Dewa Iblis Haiyao. Dia menggunakan tinju naga penggetar langit menghancurkan tentakel-tentakel itu walaupun tentakel-tentakel itu segera beregenerasi memulihkan diri. Akan tetapi itu membutuhkan waktu satu tarikan napas, dan dalam satu tarikan napas itu Fang Yuan telah melesat sejauh puluhan langkah meninggalkan tentakel-tentakel itu. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Fang Yuan melompat ke arah wajah Dewa Iblis Haiyao dengan tangan kanan terkepal dan energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi. Siluet naga muncul dari kepalan tangannya itu. Episode sebelumnya. Melawan Dewa Iblis Haiyao. Episode berikutnya. Melawan Dewa Iblis Haiyao 3. Wajah Dewa Iblis Haiyao dihantam dengan keras oleh tinjuan Fang Yuan, sehingga ia terhempas sejauh 10 mi dan menghancurkan banyak gunung dan pegunungan. Dewa Iblis Haiyao terkejut,
wajahnya telah hancur dan ia berusaha berdiri lagi. Namun, tiba-tiba tongkat pengemis yang ukurannya sangat besar menghantam tubuhnya, sehingga tubuhnya itu hancur berkeping-keping menjadi binatang-binatang kecil seperti lintah yang memiliki sebuah mata di punggungnya, kemudian lintah-lintah itu kabur ke segala arah. Mau kabur? Tak segampang itu, bro. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan sembari bergerak menggunakan teknik meringankan tubuh ke arah wilayah selatan. Tubuh utama Dewa Iblis Haiyao langsung panik, karena dari puluhan ribu potongan-potongan tubuhnya yang berubah menjadi lintah. Kenapa dewa ini mengetahui kemana tubuh utamanya kabur? Hisap darahnya hingga habis, seru Dewa Iblis Haiyao, sehingga lintah-lintah yang awalnya kabur ke segala arah segera berbalik arah mengejar Fang Yuan. Kalian hanya kepingan energi spiritual lemah. Fang Yuan segera mengayunkan pedang besar miliknya saat menyadari lintah-lintah Dewa Iblis Haiyao mengejarnya. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang tiba-tiba berjatuhan dari langit menghancurkan lintah-lintah tersebut. Gawat! Dewa Iblis Haiyao panik dan segera masuk ke dalam tanah. Gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura. Fang Yuan tak membiarkan Dewa Iblis Haiyao kabur. Dari tapak tangan Fang Yuan muncul asap hitam pekat dan rantai-rantai yang diselimuti kobaran api yang dalam satu kedipan mata melilit tubuh Dewa Iblis Haiyao. Asap hitam pekat itu kemudian berkumpul dan membentuk tengkorak kepala manusia, yang langsung menelan Dewa Iblis Haiyao. Fang Yuan penasaran kenapa ada Dewa Iblis tertinggi di dunia abis, sehingga ia menyerap sedikit ingatannya dan Fang Yuan langsung terkejut, ternyata Dewa Iblis Haiyao saat masih di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang hanya Dewa Iblis tingkat menengah saja. Namun, setelah beberapa hari di dunia abis, ia langsung menjadi Dewa Iblis tertinggi karena menyerap energi spiritual iblis dan energi spiritual dewa serta asura. Kampret ini ternyata sesepuhnya kriminal. Jangan-jangan para pengkhianat di alam semesta menyembah dirinya. Gumam Fang Yuan sembari duduk bersila menyerap energi spiritual iblis dari Dewa Iblis Haiyao. Namun, ia menengadah menatap awan tipis di langit. Sampai kapan kamu bersembunyi di sana? Sudah kusuruh pergi ke tempat yang aman, kamu malah menonton dari atas sana. Keluhnya, yang menyadari putrinya ternyata bersembunyi di balik awan menonton pertarungannya. Fang Yuan tidak terlalu khawatir Fang Ling akan terluka, karena putrinya itu memiliki teknik bela diri kabur terhebat di alam semesta, sebab ia menguasai teknik hukum ruang. Dalam satu kedipan mata, Fang Ling muncul di depan Fang Yuan sembari cengar-cengir, dan mengacungkan jempol. Ayah hebat sekali. Hiat. Hiat. Boom. Dia menirukan gerakan tinju naga penggetar langit. Dewa Iblis menjijikkan itu langsung kalah, walaupun ayam jago ayah harus terluka parah karena ayah tiba-tiba saja mematung. Fang Ling bercerita dengan semangat. Tadi itu hanya beruntung saja, sekarang jaga ayah dan pindahkan kita ke tempat aman bila ada musuh yang mendekat. Oh, di mana Dewi Iblis Yin? Fang Yuan baru menyadari kalau Fang Ling sendirian saja. Fang Ling menepuk keningnya. Aku lupa membawanya karena ayah hanya menyuruhku kabur sendirian saja. Dia berkilah, padahal Dewi Iblis Yin kabur saat ia terlalu asyik menyaksikan pertarungan ayahnya. Hehehe. Lupakan saja dia ayah. Kan,
Kita sudah memiliki 20.000 koin surgawi dan itu sudah cukup untuk biaya menggunakan portal dimensi. Fang Yuan menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Dia kemudian memejamkan matanya dan menyerap energi spiritual iblis Dewa Iblis Hai Yao yang setara 1 juta tahun berkultivasi, dan menyerapnya itu membutuhkan waktu cukup lama. Fang Ling melepaskan selendang Dewi Bulan membentuk lingkaran besar yang mengelilingi Fang Yuan, agar fluktuasi energi yang sangat besar di sini tidak menarik perhatian musuh. Ayah kini jauh lebih kuat. Apa aku ikut berkultivasi saja? Gumamnya. Tidak. Ayah itu sudah dikutuk oleh surga, makanya hukum Dao surgawi tidak mendeteksi keberadaannya, sedangkan aku masihlah kultivator manusia biasa dan hukum Dao surgawi akan mendeteksiku bila kapasitas energi spiritualku terlalu tinggi dan menarikku ke surga seperti ibu. Ayah juga mengatakan bila aku menjadi dewi, maka aku akan melupakan semua kenangan selama menjadi manusia dan tidak akan pernah mengingat ayah walaupun kami bertemu di surga nanti. Pertarungan dua entitas kuat yang setara dengan dewa tertinggi itu sepertinya telah berakhir, entah siapa pemenangnya. Namun, salah satu dari mereka adalah pelaku yang menghancurkan pagoda surgawi seperti yang dikatakan oleh dewa yang bertugas di kota Huayang. Kata Dewa Luo Feng, yang bersama murid-murid dari Tanah Suci Istana Surgawi lainnya memimpin para dewa tingkat rendah bertahan di kota Yunzun. Pertarungan mereka itu sangat mengerikan, aku belum pernah melihat pertarungan seperti itu. Apakah dewa tertinggi sekuat mereka juga? Iya. Sahut Dewi Luoyan, yang berasal dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana teratai putih. Tentu saja dewa tertinggi juga sekuat mereka, mungkin lebih kuat lagi karena selama ini para dewa selalu mendominasi dunia surgawi dan mengatur seluruh dunia-dunia di alam semesta. Hanya dunia abis ini kita tidak memegang kendali penuh karena dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang menentang dewa. Semoga saja Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang dapat diambil alih oleh senior kita di dunia surgawi, sehingga pengambilan kendali penuh atas dunia abis ini dapat dilakukan dengan mudah karena para iblis dan asura tidak memiliki entitas kuat yang melindungi mereka. Dewi Luoyan berharap. Episode sebelumnya. Melawan Dewa Iblis Hai Yao 2. Episode berikutnya. Dunia Surgawi. Dunia Surgawi. Bab ini sebenarnya bab 567 yang diupload tegel tanggal 30 September tetapi aplikasinya sedang error mungkin sehingga malah muncul di bab 535. Jadi, langsung lompat baca ke bab 536 saja setelah baca bab 534. Selama satu batang dupa, Fang Yuan, Fang Ling dan Dewa Luo Feng melintas ruang waktu. Pemandangan di sekitar mereka hanya cahaya putih menyilaukan dan mereka tak dapat melihat seperti apa pemandangan di sekitar mereka. Akhirnya setelah sekian lama kembali lagi ke dunia surgawi. Seru Fang Yuan saat mereka berdiri di altar dengan pola-pola heksagram. Fang Yuan dan Fang Ling menengadah menatap langit dan takjub melihat pemandangan pulau yang melayang di atas mereka. Ada air terjun yang tidak membuat basah para dewa tingkat rendah di bawahnya, karena para dewa tingkat rendah tidak bisa memasuki pulau terapung atau tanah suci istana surgawi itu. Hahaha. Kalian pasti rindu dengan keadaan di dunia surgawi ini setelah mengalami nasib buruk di dunia abis.
Dewa Luo Feng tertawa karena mereka terlihat seperti baru menginjakan kaki di dunia surgawi. Tapi dunia surgawi sebenarnya juga sedang berperang melawan tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang yang berada di selatan, untung saja kita dipindahkan ke wilayah utara. Namun, kita harus tetap waspada karena kadang-kadang ada pejuang Asura dan Dewa Iblis yang melakukan serangan secara tiba-tiba. Hanya tanah suci istana surgawi dan istana langit saja yang paling aman. Dia memberikan penjelasan pada Fang Yuan dan Fang Ling karena Fang Yuan mengaku langsung menuju dunia abis setelah menjadi dewa tingkat rendah selama beberapa hari, sehingga Dewa Luo Feng yakin keduanya belum memahami dunia surgawi sepenuhnya. Pulau melayang itu kalian sudah tahu apa itu kan? Nah, untuk istana langit itu bukan berada di dunia surgawi. Itu berada di pusat energi spiritual paling murni di alam semesta atau dari sanalah asal-usul kehidupan dimulai. Tempatnya berada di dunia kecil yang hanya seperenam dunia surgawi dan lihat matahari itu. Dia menengadah menatap langit. Itu sebenarnya bukan matahari seperti yang ada di dunia abis atau dunia-dunia lainnya. Itulah istana langit dan di sanalah para dewa tertinggi bermeditasi. Suatu saat nanti kita juga akan ke sana, hahaha. Dewa Luo Feng tertawa pelan. Walaupun Fang Yuan sudah mengetahui informasi yang diberikan oleh Dewa Luo Feng, ia tetap kagum dan takjub. Apalagi suasana surga terlihat berbeda saat ia masih menjadi dewa tingkat rendah di kehidupan sebelumnya. Namun, sayang sekali saat itu ia tidak pernah menjadi murid salah satu tanah suci istana surgawi karena bakatnya yang kurang mendukung yang menyebabkan basis kultivasinya bertahan di ranah keabadian tingkat rendah. Ayo gunakan pedang terbang kalian karena istana abadi masih jauh dari sini. Kita memerlukan waktu 1 hari untuk sampai ke sana. Seru Dewa Luo Feng mengeluarkan pedangnya yang merupakan artefak tingkat surgawi. Fang Yuan mengeluarkan pedang besar yang hanya artefak tingkat tinggi saja dan melompat ke atasnya, begitu juga dengan Fang Ling. Setelah menjadi murid istana abadi nanti, Fang Yuan berencana mengumpulkan koin surgawi yang banyak agar bisa menempa senjata-senjatanya yang belum mencapai tingkat surgawi ke dewa pandai besi. Namun, itu membutuhkan koin surgawi yang banyak sehingga ia harus mewujudkannya perlahan-lahan saja. Keesokan harinya mereka mencapai tanah suci istana surgawi. Istana abadi. Dewa Luo Feng membawa Fang Yuan dan Fang Ling menuju gerbang masuk istana abadi. Mulai sekarang kita harus mendaki tangga ini, karena hanya murid-murid pelataran dalam saja yang boleh terbang menggunakan pedang terbang. Ada puluhan dewa tingkat menengah yang sedang antri di gerbang masuk istana abadi. Karena Fang Yuan dan Fang Ling memiliki koneksi pihak internal istana abadi, keduanya tak perlu mengantri dan langsung masuk ke dalam istana abadi. Dewa Luo Feng menuntun Fang Yuan dan Fang Ling menuju salah satu paviliun yang merupakan tempat bermukim dewa tertinggi yang menjadi guru para dewa di pelataran luar. Tunggulah di sini sebentar. Aku akan menemui guruku di dalam sana. Tenang saja, aku akan mengusahakan kalian menjadi murid tanah abadi. Seru Dewa Luo Feng sembari memasuki paviliun tersebut. Detak jantung Fang Yuan berdegup tak karuan karena merasa gugup dan cemas energi spiritual dewa palsunya akan diketahui oleh guru Dewa Luo Feng tersebut. Karena menurut Dewa Jie bisa saja ada dewa tertinggi yang akan menyadari aura dewa palsu tersebut.
seperti Dewi Iblis Mogongni yang akhirnya menyadari kalau dirinya bukanlah dewa yang asli. Dewa Luofeng menceritakan tentang Dewa Kipas dan Dewa Ling yang telah melakukan sumpah darah sehingga harus diterima bersama pada gurunya, sehingga dewa tertinggi yang menjadi salah satu guru di pelataran luar istana abadi itu mengerutkan keningnya. Namun, ia juga tertarik merekrut Dewi Fang Ling yang tidak mau berkultivasi itu karena ia memahami teknik hukum ruang dan ikut berkontribusi besar dalam perang di dunia abis karena berkat Dewi Ling itulah Dewa Kipas dapat mengalahkan musuh satu persatu. Ini adalah kasus unik yang belum pernah terjadi di Tanah Suci Istana Surgawi. Istana abadi di mana mereka menerima dewa tingkat rendah. Ia sudah terima saja mereka sebagai murid pelataran luar dan katakan pada bagian administrasi aku yang merekomendasikan keduanya. Seru guru dewa yang merupakan tertinggi tersebut. Dewa Luofeng sangat senang mendengarnya, yang berarti ia telah menepati janjinya pada Fang Yuan untuk menjamin mereka diterima di Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah Abadi. Terima kasih Dewa Luosing. Apakah aku akan membawa mereka kemari untuk memperkenalkan diri mereka? Dewa Luofeng segera menangkupkan tinju. Tidak perlu, nanti saja aku yang akan mengunjungi mereka secara pribadi. Sahut Dewa Luosian yang sedang sibuk menulis puisi. Dewa Luofeng pun keluar dari paviliun tersebut dan menghampiri Fang Yuan yang tampak cemas, sementara Fang Ling masih dengan ekspresi wajah datar karena merasa bosan berdiri di depan paviliun itu. Bagaimana Senior Feng? Fang Yuan langsung bertanya karena sudah tak sabar ingin mengetahui apakah mereka bisa diterima di Istana Abadi walaupun Fang Ling cuma ranah absolute god saja, masih jauh lebih lemah dari dewa tingkat rendah. Dewa Luofeng tersenyum cerah dan berkata, kalian diterima. Ayo kita menuju bagian administrasi untuk mendapatkan plakat Istana Abadi dan kalian bebas berkultivasi di mana saja di bagian pelataran luar ini dan batasnya adalah di sana. Dia menunjuk ke arah puncak yang lebih tinggi. Di sana adalah pelataran dalam dan hanya dewa menengah yang terbaik saja yang bisa berkultivasi di sana. Untuk menjadi murid pelataran dalam sebenarnya mudah saja, kumpulkan poin kontribusi sebanyak-banyaknya dan bila telah mencapai 1 juta poin kontribusi maka akan secara otomatis diterima menjadi murid pelataran dalam. Cara kedua dan termudah adalah mendapatkan rekomendasi dari salah satu guru atau dewa tertinggi. Fang Yuan langsung menganggukkan kepala tanda memahami seruan Dewa Luofeng dan ia sebenarnya tidak berniat memasuki pelataran dalam karena tidak mungkin meninggalkan Fang Ling sendirian di pelataran luar, nanti Fang Ling malah berkeliaran yang membuat para dewa tingkat tinggi mencurigainya dan menyelidiki asal-usulnya sehingga ia ketahuan bukan dewa yang asli. Mereka tidak akan membunuhnya, tetapi mereka akan memaksanya meminum air suci sehingga melupakan sifat manusianya dan akan menjadi dewi sungguhan dan Fang Yuan tidak ingin itu terjadi. Mereka kemudian memasuki paviliun yang cukup besar dan dewi yang sangat cantik langsung menyambut kedatangan mereka. Senior Feng, apakah Anda ingin mengambil hadiah dari menyelesaikan misi ke dunia abis? Sapa dewi itu karena telah lama mengenal Dewa Luofeng. Ia dan juga membantu kedua ini untuk mendapatkan plakat mereka karena mereka ada murid pelataran luar rekomendasi guru Dewa Luosian. Sahut Dewa Luofeng sembari menyerahkan plakat miliknya untuk mendapatkan hadiah poin kontribusi.
Dewi itu terkejut melihat Dewi berpenampilan gadis kecil di sebelah Dewa Luo Feng dan dia tampak sangat lemah sekali walaupun bakatnya terlihat sangat hebat. Dia langsung menyerahkan 2 plakat murid Istana Abadi. Bila kalian ingin mendapatkan poin kontribusi maka selesaikanlah misi yang disediakan oleh Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Abadi. Poin kontribusi itu bisa ditukarkan dengan koin surgawi, senjata tingkat surgawi, gulungan bela diri atau pil surgawi. Katanya memberikan penjelasan singkat tentang kegunaan plakat tersebut. Oh, ya. Teteskan sedikit darah kalian dan tulis nama kalian di bagian belakang plakatnya. Apakah ada pertanyaan lain? Dia tersenyum hangat. Fang Ling yang memasang ekspresi wajah datar sejak tadi langsung berkata, kenapa tidak ada restoran di sini? Kan, kita sesekali juga butuh menikmati hidup. Dewi itu bingung mau menjawab pertanyaan Fang Ling dan hanya tersenyum masam saja sembari menatap Dewa Luo Feng. Hahaha. Dewi Ling ini suka bercanda, tetapi ia jarang tersenyum sehingga kadang-kadang dewa lain mengira ia berkata serius sehingga terjadi kesalahpahaman. Setelah Fang Yuan tersenyum masam. Kalau begitu kami akan mencari tempat untuk berkultivasi. Terima kasih Senior Feng telah membantu kami hingga sejauh ini. Di masa depan bila Senior Feng mengalami kesulitan jangan sungkan untuk meminta bantuanku dan aku akan membantu Senior Feng apapun caranya. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dewa Luo Feng tersenyum lebar. Baiklah, aku akan menantikan masa itu dan aku tak sabar menantikanmu di pelataran dalam sehingga kita bisa menjalankan misi bersama. Sahutnya. Fang Yuan dan Fang Ling langsung mencari tempat yang sepi dari murid-murid pelataran luar. Mereka berputar-putar cukup lama, hingga menemukan sebuah gua kecil di belakang air terjun, dan memutuskan bermeditasi di sana. Episode sebelumnya, melawan Dewa Iblis Hai Yao 3. Episode berikutnya, Klan Ye, As